Halo semua, ketemu lagi dengan saya dalam motivasi, renungan, sharing, dan isi hati Tuhan. Apa kabar semuanya guys? Saya harap semuanya dalam keadaan damai sejahtera ya. Meskipun hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bukan berarti kita bersedih hati, tapi sebaliknya kita bersuka cita karena Dia akan mendatangkan Roh Kudus yang dijanjikan itu untuk sebagai penghibur, penopang, penolong, pelindung kita, dan pengajar kita. Jadi hari ini saya diingatkan Tuhan mengenai sharing mengenai tentang pengampunan ya guys. Jadi saya mau mengasih sharing ya, saya berbagi sharing mengenai pengampunan. Jadi sharing ini hari ini pengampunannya itu berdasarkan orang-orang yang suka menjuliti kita, orang-orang yang dolimi seujon dengan kita ya. Itu saya dapat tadi ini. Jadi orang-orang yang berkonspirasi jahat tentang kita, yang menyalahartikan kita ya, yang pikiran negatif dengan kita, mungkin dalam pelayanan, pekerjaan, dalam keluarga terutama ya. Kamu boleh terluka, tidak apa ya, itu natural ya. Kalau kita disakiti kan pasti kita merasa terluka, pasti respon kita sedih, pasti ya. Kita marah atau kecewa, pasti itu ada indikasinya gitu. Karena kita ini bukanlah robot, bukan plastik ya. Kita ini terdiri darah dan daging ya. Jadi Tuhan ya meletakkan di hati saya, memberi pengertian kepada saya, tidak apa-apa kamu terluka gitu. Tapi satu, kamu jangan pahit hati. Jadi semua tadi dosa-dosa yang orang tunjukkan ya kepada kita, yang membuat ya peluang untuk kita sakit hati gitu ya, kita untuk terluka, stop. Jangan pahit gitu. Kalau kamu boleh terluka, oke. Ya pasti kita sakit ya, disalahartikan orang gitu ya, di rancangan-rancangan yang jahat gitu, seperti Yusuf, seperti Daud gitu. Tapi satu ya yang Tuhan minta, jangan kamu sampai pahit. Kalau kita sampai pahit hati berakar, kita tidak bisa berproses pengampunan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, ketika kamu membenci orang gitu ya kan, berseteru dengan samamu, jangan sampai matahari itu terbenam. Jadi kiranya kamu mengampuni, kita mengampuni ya guys, orang-orang yang menyakiti kita, sampai matahari terbenam kita sudah menyelesaikannya. Jangan ada lagi kepahitan, jangan ada lagi amarah ya, kegondokan ya, kebencian, luka, semua jangan ada lagi. Jadi Tuhan ingatkan hari ini message-nya, untuk kenaikan Tuhan Yesus itu ke sorga, kita mengampuni. Karena pasti Tuhan sudah berhenti bekerja, Dia sudah berhenti menginjil, Dia sudah berhenti menyembuhkan, Dia sudah berhenti berkhotbah di sinagog, Dia sudah berhenti semua pekerjaan-pekerjaannya, dan Dia akan mewariskan segala pekerjaan itu kepada kita guys. Jadi Tuhan bilang, ketika Tuhan menyerahkan tugas yang besar ini ya, yang menjadikan sebuah bangsa murid-murid ya, itu tugas kita, amanat besar, amanat agung ya. Jangan kita kepahitan, jangan kita benci ya, jangan kita tidak mau mengampuni, tapi Tuhan bilang mengampuni, supaya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya itu jadi berkat dan berkembang, berkapasitas, dan Tuhan menjawab semua doa-doa kita ketika kita mau dipakai untuk menyatakan Injil ke seluruh bangsa sampai ke ujung bumi. Maka Tuhan bekerja kepada jiwa-jiwa juga, dan semua Injil boleh diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai ke tempat-tempat daerah terpencil. Jadi intinya ya, khususnya penginjil ini ya, jangan kepahitan ya, mengampuni dengan semua masalah yang dihadapi dalam lapangan, dalam menginjil ya. Jadi karena hari ini waktu saya dapatkan itu ketika saya dalam bus ya guys ya, ketika saya dalam bus, saya berjalan sampai ke tempat doa, saya diingatkan tentang itu. Oke guys, jadi mari mengampuni, boleh terluka, jangan kepahitan, supaya gerakan Roh Kudus itu bekerja menyelamatkan semua jiwa-jiwa, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke guys, sekian dan terima kasih. God bless you.